Halo anak-anak ibu kelas 7, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Baik, kita ketemu lagi dengan Ibu Sinaga di kelas IPA. Kali ini kita akan belajar tentang energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu apa itu energi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah mobil. Sebuah mobil bisa bergerak karena adanya bahan bakar. Setrika listrik membutuhkan energi listrik dan manusia memperoleh energi dari mana? Dari makanan. Nah, sekarang dapatlah kita simpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi itu ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan banyak lagi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi potensial. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian bermain ketapel? Batu dapat terlempar karena karet yang diregangkan. Saya rasa anak laki-laki terutama pasti pernah ya. Kemudian lihat gambar berikut. Air terjun. Air terjun itu mendapatkan energi karena adanya ketinggiannya. Karena adanya ketinggian, maka dapat kita simpulkan bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena lokasi atau kedudukannya atau ketinggiannya. Dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. M dalam satuan kilogram, G dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H dalam satuan meter. Sehingga EP satuannya adalah joule. Agar lebih memahami tentang energi potensial, kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, sebuah apel massanya 150 gram berada di pohonnya. Tinggi pohon itu 2 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Sudah, yang ditanya energi potensialnya berapa? Maka caranya kita harus buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, sehingga kita bisa menggunakan rumus. Nah, di sini yang diketahui itu apa yang pertama? Yaitu massa 150 gram. Karena tadi di rumus massa itu satuannya kilogram, maka 150 gram harus kita ganti dulu ke kilogram. Berarti dibagi 100. Kemudian ketinggiannya 2 meter pas. Kemudian G-nya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya EP, maka gunakanlah rumus EP sama dengan M kali G kali H. Biasa ini Bu singkat supaya lebih cepat kamu hafal dengan megah. M kali G kali H, megah. Maka tinggal kalikan aja, masukkan angka-angkanya, M-nya berapa, G-nya berapa, H-nya berapa, lalu kalikan. Sehingga diperolehlah hasil dari energi potensialnya seperti ini. Kita masuk energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Energi kinetik. Nah, pernah kalian lihat mobil bergerak? Atau pernahkah kalian mendorong sebuah benda, sebuah box? Maka semua benda yang bergerak karena adanya energi kinetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Maka dirumuskan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK itu energi kinetik, M itu massa, V itu kecepatan. Karena dia bergerak berarti ada kecepatan. Dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lebih memahami energi kinetik, kita lihat soal berikut. Orang pembalap sepeda mengendarai sepedanya dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa sepeda dan orangnya itu ada 75 kg, berapakah energi kinetik yang terbentuk? Maka kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah massa 75 kg.
Kemudian V atau kecepatan 4 meter per sekon. Yang ditanya energi kinetik EK, maka kita pakailah rumus yang tadi. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Biasanya ibu singkat ini dengan MEVET. MEVET M kali V kuadrat. Maka kita masukkan angka-angkanya. Tidak ada yang perlu dirubah di sini, tinggal masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh energi kinetiknya adalah 600 Joule. Gampang kan? Nah, sekarang energi yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya misalnya makanan. Ya, di dalam makanan itu terdapat energi kimia yang kita butuhkan. Kemudian misalnya bahan bakar. Ini juga di dalam bahan bakar terdapat energi kimia. Yang berikutnya kita memasuki energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan sehari-hari karena mudah diubah menjadi energi yang lain. Nah, contohnya ini saya rasa kalian sudah paham semua. Ada setrika, dia mendapatkan energi dari energi listrik. Kemudian kipas angin dan seterusnya, kalian sudah paham. Nah, sekarang kita akan masuk sumber-sumber energi. Sumber energi terbagi dua, yaitu sumber energi yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Nah, sumber energi tak terbarukan artinya adalah energi yang tidak dapat diproduksi kembali dalam waktu singkat. Contohnya adalah energi hasil tambang bumi. Tambang bumi ini adalah minyak bumi, batu bara, gas. Itulah yang tidak bisa diproduksi dalam waktu yang singkat. Kalau habis, ya tahankan sendiri. Kemudian kita masuk dengan sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini artinya adalah sumber energi alternatif. Jadi, tidak akan habis, ya. Dia bisa diproduksi dalam waktu singkat. Sumber energi yang terbarukan. Apa-apa saja yang termasuk sumber energi yang terbarukan? Yaitu yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari ini bisa kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Contohnya menjadi energi surya, membuat panel surya. Nah, kemudian ada lagi PLTA. PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini juga air juga tidak akan habis, sama dengan energi matahari tadi, dia terbarukan. Ya. Kemudian apa lagi? Energi angin. Energi angin juga tidak akan habis, sama dengan matahari, air. Sudah? Nah, inilah energi-energi yang terbarukan. Nah, ada lagi energi tidal. Ya, nanti kamu bisa baca di bukumu tentang energi-energi yang terbarukan seperti berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu energi yang terbarukan, yaitu makanan. Makanan sebagai sumber energi. Kamu bisa rasakan bagaimana kalau kamu tidak makan 1 hari saja, maka kamu akan merasa lapar dan tentunya badanmu akan lemah. Nah, makanan kita gunakan sebagai energi agar kalian bisa belajar, bisa bermain, bisa membantu orang tua. Pokoknya kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita karena adanya energi yang kita peroleh dari mana? Dari makanan. Nah, kenapa? Karena di dalam makanan itu terdapat zat seperti karbohidrat. Apalagi? Ada protein. Apalagi? Ada lemak. Dan ada lagi vitamin, ada lagi mineral. Itu adalah zat-zat yang kita perlukan agar kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, mengenai makanan sudah kita bahas lebih detail kemarin di waktu sistem pencernaan. Baiklah anak-anakku kelas 7, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar, tetap latihan dan jaga kesehatan.